Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Ibu dosen Bu Gina dan teman-teman yang saya kasihi. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih dapat berkumpul kembali. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Maria Gina dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922 5010 Baiklah, saya akan memulai presentasi saya. Saya mengambil materi dari pertemuan ke-6. Pembelian dan dalam perusahaan. Pembelian atau poaching adalah kegiatan penting dalam berbagai bentuk organisasi. Bagian pembelian bertanggung jawab untuk memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan mutu sesuai penyaratan dalam dan total ongkos minimum. Pembelian barang atau material merupakan pos terbesar dalam industri sehingga fungsi pembelian memiliki peran signifikan. Selanjutnya, definisi pembelian. Menentukan spesifikasi. Tugas pembelian adalah membentuk spesifikasi tentang barang dan jasa yang perlu dibeli dalam bentuk, mutu, dan jumlah yang diperlukan. Menyeleksi pemasok. Pembelian juga berfungsi menyeleksi pemasok yang cocok dan mengembangkan prosedur untuk memilih pemasok terbaik. Negosiasi dan kontrak. Pembelian menyiapkan dan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk menetapkan kesepakatan dan diangkat menjadi kontrak. Selanjutnya, penempatan dan pesanan. Pembelian menempatkan pesanan untuk pemasok terpilih dan atau pengembangan PO dan sistem penanganan yang efisien. Selanjutnya, tujuan pembeli. Di sini terbagi 3. Yang pertama, ongkos minimum. Tujuan utama pembelian adalah memperoleh barang dan jasa dengan ongkos total minimum. Kemudian, alisan barang konsisten. Bagian pembelian harus memperoleh barang dan jasa dengan aliran yang tidak terputus dan konsisten. Kualitas baik. Selain itu, pembelian harus memperoleh barang dan jasa bermutu baik. Selanjutnya, siklus pembelian. Di sini kita lihat ada 3. Yang pertama, penetapan kebutuhan. Bagian pembelian menetapkan besarnya kebutuhan yang akan dibeli dari pemasok. Berkoordinasi dengan bagian produksi, pembelian, gudang, dan keuangan. Lalu, pemilihan pemasok. Bagian pemilihan menilai kerja pemasok agar bahan yang dibeli sesuai kriteria mutu
jumlah, harga, dan pengiriman. Yang terakhir, pemilihan pemasok. Setelah pemilihan, dipilih pemasok dengan kinerja dan prestasi terbaik melalui penunjukan barang tertentu terbalas dan atau tender terbuka. Selanjutnya, pemilihan dan evaluasi pemasok. Di sini ada terbagi 4. Yang pertama, menetapkan permintaan. Fase pertama adalah menegaskan barang apa yang diperlukan dan berapa jumlahnya berdasarkan informasi dari fungsi lain. Yang kedua, identifikasi pemasok. Fase kedua adalah mengidentifikasi pemasok profesional berdasarkan informasi kebutuhan dan mengundang mereka untuk menjadi rekanan. Lalu yang ketiga, seleksi pemasok. Fase ketiga adalah penyaring dan memilih pemasok terbaik dari daftar pemasok potensial yang mengajukan penawaran. Lalu yang keempat, evaluasi kemitraan. Fase terakhir adalah mengevaluasikan kemitraan dengan pemasok terpilih. Mencakup mutu, biaya, jumlah pelayanan, dan ketepatan waktu. Lalu strategi pembelian. Di sini dapat kita lihat yang pertama, just in time. Pembeli hanya untuk memenuhi kebutuhan saat itu, menekan biaya simpan. Lalu forward buying. Pembelian karena mengharapkan kenaikan harga di masa depan. Lalu speculative buying. Membeli melebihi kebutuhan untuk mendapatkan harga tertinggi di masa depan. Selanjutnya strategi campuran. Kombinasi just in time dan forward buying untuk harga rata-rata lebih rendah. Selanjutnya, peranan bagian pembeli. Di sini terdapat 3. Yang pertama, komunikasi. Bagian pembeli harus mampu berkomunikasi dengan pemasok sebagai perwakilan perusahaan. Lalu yang kedua itu negosiasi. Kalian negosiasi diperlukan untuk menetapkan kesepakatan dengan pemasok. Yang terakhir, manajemen pemasok. Bagian pembelian bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan kemitraan dengan pemasok.
Lalu yang terakhir, kontribusi pembelian. Yang pertama, penjualan Rp 1 juta, harga pokok penjualan Rp 700.000, laba kotor Rp 300.000. Pembelian yang efisien dapat menemukan harga pokok penjualan sehingga meningkatkan laba kotor perusahaan. Setiap penawaran biaya pembelian akan mendapatkan signifikan pada keuntungan. Baik, saya akan menambahkan sedikit ilmu yang saya dapat dari pentingnya materi pembelian dalam perusahaan. Materi pembelian sangat penting dalam perusahaan karena memastikan ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan untuk operasi bisnis, membantu mengoptimalkan biaya dengan memilih melalui komunikasi yang efektif, proses pembelian yang efisien dan sesuai kebijakan juga krusial untuk melancarkan bisnis. Dan mengapa materi pembelian penting dalam perusahaan? Materi pembelian sangat penting dalam perusahaan karena memastikan suplai barang atau jasa yang diperlukan untuk operasi bisnis, membantu mengoptimalkan biaya belanja dengan memilih penyedia yang menawarkan harga terbaik dan kualitas produk atau jasa yang memuaskan, membantu menjaga hubungan baik dengan penyediaan melalui komunikasi yang efektif dan transparansi, memastikan bahwa proses pembelian dilakukan sesuai dengan kebijakan dan standar operasional perusahaan. Lalu saya ada tambahan sedikit, yaitu bagian-bagian utama dari materi pembelian dalam perusahaan. Yang pertama itu identifikasi kebutuhan. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan bisnis untuk menemukan penyediaan potensial yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis. Lalu menentukan jenis barang atau jasa yang diperlukan serta kuantitas. Ada juga penawaran harga dan syarat. Setelah menemukan penyediaan potensial, perusahaan akan membandingkan penawaran harga dan syarat. Setelah berbagai penyediaan sebelum membuat keputusan. Lalu pendatangan kontrak. Setelah kesepakatan tercapai, kontrak pembelian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Pengiriman barang atau jasa. Setelah kontrak ditandatangani, barang atau jasa akan dikirim sesuai dengan ketentuan kontrak.
Lalu selanjutnya yang terakhir, pematuhan dan pelaporan transaksi. Setelah barang atau jasa diterima, transaksi tersebut akan dipantau dan dilaporkan untuk memastikan bahwa aspek kontrak dipenuhi. Baiklah, sekian presentasi saya. Semoga dapat manfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.